Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN jadi atau Virtual LAN ini merupakan suatu model dari jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik ya seperti LAN. Ya. Jadi hal ini mengakibatkan suatu network ya, dapat dikonfigurasi secara virtual ya, atau secara tidak langsung tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Jadi penggunaan dari virtual LAN ini akan membuat ya pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen ya yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi locationnya. Jadi untuk membuat segmen atau mengelompokkan LAN itu berdasarkan departemen atau organisasi tertentu. Jadi tanpa bergantung pada lokasi atau location atau komputer berada. Jadi seperti ini, misalkan di sini ada dalam satu katalis, ada dalam satu suite, kemudian di situ ada beberapa komputer atau workstation, kemudian workstation tersebut dikelompokkan atau disegmentasi berdasarkan departemennya. Misalkan untuk dua komputer yang ada di sini, misalkan ini dalam satu katalis ya, misalkan ini, kalau di Cisco itu namanya katalis ya, atau suite katalis. Misalkan dua komputer ini dia berada di satu segmen atau berada di dalam satu bagian atau departemen, misalkan departemen keuangan misalkan. Kemudian yang di sini dua komputer ini komputer atau workstation yang berada di departemen marketing misalkan. Nah ini untuk padahal di sini 4 komputer ini berada di dalam satu satu suite atau katalis ya, sehingga nanti agar komputer yang dua ini, yang komputer 1 dan 2 ini yang berada di departemen keuangan ini, hanya dua komputer ini saja yang berkomunikasi. Sedangkan yang dua komputer yang di segmen yang kedua misalkan ini yang berada di departemen marketing, ini juga dua komputer ini saja yang bisa berkomunikasi, sehingga komputer yang ada di departemen kedua atau departemen marketing dengan komputer yang berada di departemen keuangan itu tidak bisa saling berkomunikasi meskipun dalam satu katalis atau dalam satu suite. Ya, jadi ini misalkan juga sama VLAN 1 ini atau departemen 1 dan 2 ya. Ini nanti kita coba ya nanti ya. Kemudian ini kalau nanti ada ini VLAN atau VLAN engineering ya. Jadi ini bagian yang jaringan yang berada di segmen di departemen engineering misalkan. Kemudian di VLAN yang berada di departemen marketing misalkan di sini ya. Kemudian ini VLAN yang ada di departemen accounting misalkan. Nah, ini ada switch dari ini kemudian dihubungkan sehingga antar katalis ini dihubungkan ya, meskipun dalam satu lokal area network ya, belum dalam satu lokal area network, tetapi karena ini sudah dikelompokkan dalam satu VLAN ya, dalam satu segmen. Ini komputer yang berada di lantai 3 ya, komputer ini berada di lantai 3, ini berada di atau server ini berada di lantai 3, ini khusus server ya lantai 3, kemudian lantai 2 ini ada komputer ini dalam satu segmen yaitu di VLAN engineering. Dia hanya bisa mengakses ini ya dalam satu segmen ini saja. Kemudian yang ini juga sama di VLAN marketing ya, dia hanya bisa mengakses antar komputer yang ada di komputer di VLAN atau departemen di marketing. Yang ini juga sama di accounting. Meskipun ini dalam satu lokal area network, meskipun dalam satu network ini nanti bisa dibuat dalam VLAN atau virtual LAN. Kemudian cara kerja dari VLAN ini diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe ya yang digunakan untuk mengklasifikasikannya. Ya, baik menggunakan port ya, biasanya kita mengklasifikasikannya atau membuat metode ya untuk VLAN ini dengan menggunakan metode port, atau juga bisa MAC address. Nah, semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau tagging ini disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandanya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengidentifikasi port-port yang digunakan oleh virtual LAN.
Kemudian untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch ya atau katalis kalau di Cisco ya, switch atau grid yang manageable ya atau yang bisa diatur. Jadi switch yang bisa diatur atau grid yang bisa diatur. Ya, biasanya switch atau katalis ya, produknya Cisco ini bisa di manage ya atau bisa di manageable atau bisa diatur. Kalau yang switch hub yang biasa dipasang itu tidak bisa ya kadang. Tapi kalau yang katalis punyanya Cisco, switch katalis punyanya Cisco itu bisa dilakukan manageable atau bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu virtual LAN ya, dan dipastikan semua switch atau bridge ini memiliki informasi yang sama. Ya. Kemudian switch akan menentukan ya kemana data-data yang akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula ya digunakan suatu software pengalamatan atau bridging software yang berfungsi untuk mencatat atau menandai virtual LAN beserta workstation yang di dalamnya untuk menghubungkan ya antar VLAN ya dibutuhkan router. Nah, ini cara kerja VLAN. Tipe-tipe ya tadi disampaikan yaitu berdasarkan port ya. Keanggotaan pada suatu virtual LAN itu dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh virtual LAN tersebut. Sebagai contoh pada bridge atau switch dengan 4 port misalkan ya, port 1, port 2 dan port 4 itu merupakan VLAN 1 misalkan ya. Sedangkan untuk yang port 3 ya, sedangkan port port 3 itu digunakan untuk VLAN 2 misalkan. Ya, ini misalkan untuk portnya switch tadi portnya ada 4 ya, untuk port 1, 2 1, 2 dan 4 itu VLAN 1, sedangkan port yang 3 untuk VLAN 2 misalkan. Sehingga seperti ini kan ya. Untuk port 1, 2 itu port VLAN 2 ya, dan port 3 itu port VLAN 1 dan 4 itu VLAN 2 ya. Kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah ya. Artinya user tidak bisa berpindah-pindah. Apabila harus berpindah maka network administrator harus melakukan konfigurasi ulang. Kalau sudah setiap port itu dibuat dikonfigurasi VLAN dengan menggunakan berdasarkan port, maka kelemahannya adalah user tidak bisa berpindah-pindah ya, tidak bisa berpindah ke VLAN yang satu, VLAN yang lainnya tetapi bisa berpindahnya seorang network administrator harus mengkonfigurasi ulang switch atau katalis tersebut. Kemudian berdasarkan MAC address ya, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address ya dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user ya. Maka switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address ya yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Kelebihannya apabila user berpindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Ya, kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual. Ya. Setiap mesin harus dilakukan konfigurasi secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation maka tipe ini kurang efisien ya untuk dilakukan. Ya. Nah, misalkan ini MAC address-nya misalkan ini ya. Nah, ini dia berada di VLAN. Ini MAC address 1, port 1, port 2, port 3, port 4 nanti misalkan. Nah, ini seperti ini ya misalnya. Baik, ini kemudian berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Ya, keanggotaan virtual LAN ya itu juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Nah, ini ada protokol dan misalnya protokol IP, IPX ya untuk VLAN-nya 1, 2 misalkan. Nah, berdasarkan alamat subnet misalkan ya. Subnet IP address ya pada suatu jaringan juga bisa dapat digunakan untuk klasifikasi VLAN ya. Di tabel IP subnet dan VLAN misalkan ya. IP subnet misalkan 22 ini dan seterusnya ya, maka ini bisa disebut. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah yang pertama yaitu berdasarkan port, yaitu lebih mudah dilakukan dalam atau seorang network administrator mudah dalam melakukan konfigurasi menggunakan tipe berdasarkan port. Baik, ini kita mau nanti coba ya nanti baik untuk perbedaan LAN dengan VLAN ya.
Bentuk jaringan dengan model local area network itu sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation ya, serta penggunaan hub atau dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kemudian kelebihan dari jaringan model jaringan dengan virtual LAN ini adalah bahwa tiap workstation atau user itu bergantung dalam satu VLAN atau bagian organisasi atau satu segmen jaringan. Dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik ya. Jadi tadi kan seperti gambarnya tadi, misalkan komputer workstation 1 di lantai 1, komputer workstation 2 di lantai 2, komputer servernya di lantai 3 misalkan, sehingga itu tapi itu dalam satu departemen, dalam satu bagian, sehingga dengan menggunakan virtual LAN meskipun dalam satu LAN itu bisa dibuat virtual LAN seolah-olah 3 komputer itu adalah dalam satu jaringan lokal area tersendiri ya, meskipun sebenarnya itu adalah ya dalam satu lokal yang ada di LAN tersebut. Tetapi ini seolah-olah kita buat virtual, seolah-olah 3 komputer itu adalah jaringan sendiri. Kayak gini ya, ini contohnya tadi, ini VLAN 1 ya, ini kita kelompokkan sendiri ya, ini jadi satu departemen itu kelompok segmen sendiri VLAN 1, kemudian ini VLAN 2 ya, ini katalis dan seterusnya. Baik, ini kita buat contoh dulu. Bentar ya, saya bukakan dulu. Nah, ini ya, kita mau coba jaringan ini. Nah, ini di sini ada 9 komputer ya dalam satu katalis atau dalam satu switch. Hingga 9 komputer ini dibagi 3 departemen misalnya. Misalkan komputer 1, 2, 3 ini dalam satu bagian sendiri, sehingga nanti ketika komputer ini saja yang dia bisa berkomunikasi. Ini dibuat dalam satu segmen atau dalam satu VLAN. Kemudian komputer 4, 5, 6 ini dibuat dalam satu segmen sendiri atau dibuat dalam satu VLAN, nanti VLAN 3. Ini VLAN 2 ya, VLAN 2 ini bagian keuangan, kemudian VLAN 3 ini bagian marketing. Kemudian yang di sini bagian SDM. Yang bagian SDM ini 3 komputer di sini ya, ini adalah di VLAN 4, yaitu di bagian SDM, sehingga nanti 3 komputer ini saja yang bisa berkomunikasi ya. Ini nanti kita akan coba, kita gunakan Cisco Packet Tracer ya. Maaf, sebentar ya, saya buka Cisco Packet Tracer. Ya, ini. Baik, ini saja ada satu switch ya, kita pasang satu switch. Kemudian ada PC ya di sini buat 1, 2, 3 ya, tadi di bagian apa tadi, bagian keuangan ya, atau VLAN 2 tadi. Kemudian di sini 3 PC, ini di VLAN atau bagian marketing. Kemudian ada 3 di sini.
Ini di bagian SDM. Tadi ini IP-nya, di IP-nya 192.168.0.1 ya. Perfect 24 kan tadi. Terus ini IP-nya 192.168.0.2 Perfect 24 kan tadi ya. Nanti kita isikan IP-nya, tapi ini saya tulis dulu seperti di soal. 192.168.0.3 Perfect 24. Perfect 24 itu kan berarti nanti net masknya adalah 255, 255, 2550 gitu ya. Ini 192.168.0.4 Perfect 24. Ini 192.168.0 berapa? 5 ya, 5 perfect 24. Kemudian ini 192.168.0.6 perfect 24 juga. Kemudian ini 192.168.0.7 perfect 24. Kemudian ini 192.168.0.8 perfect 24 juga. Dan ini 192.168.0.9 ya, perfect 24. Oke. Kemudian kita kembali ke soal. Ini ya seperti ini ya tadi. Ya, kemudian ini kita lihat ini. Ya, untuk yang di VLAN 2 ini bagian keuangan yang tadi ya, di bagian keuangan di sini ini VLAN 2 di sini ya. Kita beri catatan di sini ini VLAN 2 itu bagian keuangan ya. Keuangan. Kemudian di sini nanti ini adalah VLAN 3 yaitu bagian marketing. Marketing ya. Marketing. Kemudian di sini VLAN 3 yaitu bagian SDM. Nah, ini. Kemudian jangan ini dalam satu suite ya, dalam satu suite. Kemudian kita seperti di soal ya. Nah, untuk VLAN 2 ini di bagian keuangan itu kita perhatikan di sini yang port yang di suite untuk PC satunya itu yang IP-nya 1 tadi nanti fast Ethernet 1 ya. Kemudian yang PC 2 itu yang IP-nya 2 tadi adalah fast Ethernet di 02. Ini yang 03. Kita hubungkan dulu ya sesuai dengan di soal. Ya, harus kita ingat di sini untuk PC yang satu ini kita hubungkan di switch yaitu di portnya fast Ethernet 01. Jangan ya, harus kita ingat. Karena nanti akan di VLAN kan ya. Kemudian ini yang kedua ini di fast Ethernet 02. Kemudian yang ketiga ini kita buat di fast Ethernet 03. Ya. Oh ya, ini diberi kotak seperti soal ya. Kita beri kotak sendiri ini sendiri. Ini sendiri ya. Ini sendiri ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini sendiri. Oke. Oke, kemudian yang di VLAN 3 kita lihat di soal VLAN 3 ini ya, bagian marketing ini yang PC 4 itu di port di switch-nya adalah fase dari 04 dan yang ke PC 5 itu yang 05 dan ini 06. Kita pasangkan dengan kabelnya strap ya, jangan lupa di sini kita pasang fase dari 0 di sini. Kemudian ini adalah yang 4. Kemudian yang di sini fase dari 05. Kemudian yang di sini fase dari 06. Nah, kemudian yang VLAN 3 atau bagian SDM ya, kita lihat itu di SDM itu untuk yang PC 7 itu kita hubungkan di switch itu dengan port yang 7, yang PC 8 itu dengan port yang 8 dan PC 9 itu port yang 9 ya. Kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan. Oke, ya, selesai ya. Sekarang kita ngisikan IP-nya ya. Untuk di PC 1 tadi kan di VLAN 2 bagian keuangan PC 1 kan IP-nya 192.168.0.1, netmasknya kan karena perfect 24 maka netmasknya kan ini kan 255, 255, 250 dan PC 2 ini 2 dan seterusnya sama ya. Kita isikan di masing-masing PC dulu. Oke, kita isikan di sini ya. PC-nya diklik, kemudian config, kemudian
Sediment kita isikan ya 192.168.0.1 karena perfect 24 maka net mass akan ini ya gitu ya. Oke. Dan ini ya ini kita isikan 192.168.0.2 ya net massnya ini karena perfect 24 sama. Kemudian yang ini masih lihat ini 192.168.0.3 ya. Ini ya oke. Yang di VLAN 3 atau bagian marketing ya seperti di soal kan ini nih ya, IP-nya kan ini 456 ya, ini sama ya. Ya kita isikan di masing-masing PC. Ini kita isikan 192.168.0.4 net mass-nya ini sama, net mass-nya 255 ya karena perfect 24. Kita lanjutkan di bahasa ini kita buat 192.168.0.5 ini ya, ini 6 192.168.0.6 ya subnet masnya ini. Kemudian yang di sini virtual LAN 3 atau di bagian SDM kan ini IP-nya ya, mulai dari PC 7 itu IP 789 ini ya, kita isikan ini 192.168.0.7 ini net masknya sama, dan ini kita buat 192.168.0.8 ya. Kemudian ini kita isi di sini ya, kita isikan lagi 192.168.0.9 ya. Oke, selesai. Nah, pada dasarnya kan jaringannya seperti ini kan ya. Pada waktu ini belum dilakukan dibuat virtual LAN, maka kan ini semua PC ini bisa saling komunikasi. Ini bagian ini bisa antar bagian bisa ini kan ya, bisa sukses kan ya. Kemudian ini dengan di sini sukses ya. Kenapa? Karena ini dalam satu LAN dan dalam satu networknya sama. Yang kita mau buat kan gimana caranya, meskipun ini networknya sama dalam satu LAN, tetapi kan ini bagiannya sendiri-sendiri. Ini di bagian keuangan 3 komputer ini, atau di bagian keuangan, kemudian 3 komputer ini bagian marketing, kemudian bagian ini ya 3 komputer bagian SDN. Ini kita membuat seolah-olah 3 komputer ini meskipun dalam satu network, dalam satu LAN, ini kita buat seolah-olah ini adalah sebuah virtual LAN sendiri, 3 komputer ini. Kemudian 3 komputer ini juga kita seolah-olah ini jaringan sendiri, ya, LAN sendiri, ya, secara virtual. Ini juga sama. Tapi pada dasarnya ini sebenarnya adalah dalam satu LAN, ya, dalam satu lokal area. Tetapi kita mau buat virtual LAN. Ya. Baik, cara untuk membuat virtual LAN adalah kita kita buka switch-nya ya, switch-nya atau katalis ini diklik, kemudian masuk CLI ya, kemudian di enter, kemudian enable. Jadi untuk katalis atau switch-nya di Cisco itu bisa dilakukan konfigurasi atau dilakukan manageable ya. Kemudian konfigur terminal. Konfigur terminal ya. Kemudian kita mau membuat VLAN ya. VLAN-nya tadi berapa? Ya, ada 3 VLAN ya. VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Ya, VLAN 3 ini namanya adalah keuangan, VLAN 3 marketing, dan VLAN 3 adalah SDM. Ya, kita buat VLAN-nya. Ya. Oke, perintahnya adalah kita buat VLAN dulu. Ya, VLAN 2 ya, VLAN 2 name keuangan. Ya. Kemudian VLAN 3 name marketing. Kemudian VLAN 4 berapa? 2, 3, 4 ya? Iya, 4 ya. Berarti di sini 4 ini salah ini 4 ini ya. Nanti di 4. Oke, ini lanjut ya. VLAN 4 name SDM. Oke. Nah, exit ya. Nah, ini kita sudah membuat VLAN dengan nama VLAN 1, VLAN 2-nya adalah keuangan, VLAN 3-nya adalah marketing, dan VLAN 4-nya adalah SDM. Kalau kita ingin melihat berarti di exit dulu, kemudian show VLAN ya, show VLAN, ya ini ada keuangan VLAN 2, karena VLAN 1 itu default, tidak bisa diganti ya, maka dimulai dari VLAN
2, 3, 4. VLAN 2 adalah keuangan, VLAN 3 marketing, VLAN 4 SDM. Jadi nanti mohon dimulai dari VLAN 2. VLAN 1 adalah default ya. VLAN defaultnya tidak bisa diganti, yang bisa dimulai dari VLAN 2. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah itu ya, kalau kita sudah membuat VLAN ya, segmen 3 segmen yaitu keuangan, marketing, dan SDM, maka kita mau menentukan ini dari komputer ini mana yang masuk di segmen atau VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4 ya. Yang mau kita masukkan di VLAN 2 itu kan yang apa namanya, ini kan ya, di komputer di ini ya, 1, 2, 3. Nah, ini kita mau masukkan di VLAN berapa? VLAN 2 ya kan ya. Sekarang kita masuk ke sini, kita ingat bahwa di komputer PC 1, 2, 3 ini portnya harus kita ingat, portnya di switch ini. Ini tadi kan di PC 1 ini adalah di port FA00, FA01, kemudian ini FA02 kan ya di sini tadi ya. F03 yang di sini, FA03, ini FA02, ini FA01. Maka berarti port di switch yang portnya adalah FA0, FA01, FA02, FA03 karena ini terhubung di komputer 3 komputer ini yang mau dimasukkan ke VLAN 2, maka port VLAN port fase Ethernet 01, 02, 03 itu dimasukkan atau ditaruh di dalam VLAN 2 karena ini defaultnya dia berada di VLAN 1 kan ya. Coba dilihat di situ ada port, kemudian link ya, ada VLAN ya. VLAN defaultnya adalah VLAN 1 ya. Maka ini mau kita rubah, jadi port fase Ethernet 01, 02, 03 itu kita mau masukkan ke VLAN berapa? 2. Ya, kita klik di sini. Enter dulu ya di sini. Ya, kemudian konfigur terminal, Victor. Oke, kemudian FA berapa? Interface FA01 ya. Ya, dan interface FA01 ya, maka FA01 ya kita lihat di sini. Nah, ini tadi cara perintah membuat VLAN ya. Nah, interface FA01, maka kemudian kita aktifkan portnya. Port di interface FA01 itu kan switch port ya, switch port mode access ya, kemudian switch port access VLAN berapa? 2. Jadi di port interface FA00 mau nanti adalah aksesnya di VLAN 2. Enter, kemudian exit. Ya, kemudian kita pindah ke interface FA0 berapa? FA02 ya, yang FA02 itu di komputer 2 kan ya, komputer 2. Maka kita ganti ke akses VLAN-nya adalah switch port mode access, kemudian ini switch port access VLAN 2, exit. Kemudian pindah ke mana? Ke interface FA03. Dan ini akses, dan VLAN-nya VLAN 2, exit. Nah, ini sudah. Jadi ini nanti tiga komputer ini, karena ini sudah kita pindahkan ke segmen atau VLAN 2, sehingga 3 komputer ini sudah berada di VLAN 2, sehingga hanya 3 komputer ini saja yang bisa berkomunikasi. 3 komputer ini sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan ini, yang komputer yang berada di bagian marketing, di bagian SDM. Kita coba ya. Ini dengan komputer ini sendiri, ini sukses ya, karena ini 3 komputer ini kita sudah dalam satu VLAN ya, itu VLAN apa? VLAN 2 ya, VLAN 2 ini bisa. Nah, sekarang kalau ini mau keluar ya, bagian ini mau keluar ke bagian marketing ya, itu sudah tidak bisa. Ini mau masuk ke sini juga sudah tidak bisa. Kenapa? Ini berada di VLAN 2, sedangkan ini kan masih berada di VLAN 1. Ini masih bisa berkomunikasi, yang PC ini dengan ini masih bisa karena belum dirubah VLAN-nya ya. Ini masih VLAN 1, VLAN default-nya.
Nah, ini masih bisa, ya. Ini sudah bisa. Nah, kemudian kita ini juga biar dalam satu jaringan sendiri dia tidak bisa berkomunikasi dengan di sini. Ya, maka ini kita masukkan 3 komputer ini berada di VLAN 3. Ya, ini PCIe 3 tadi berada di port ini ya, port FA04 ya, ini FA05, ini FA06 ya. Nah, ini kita lihat ini sudah pindah ya, yang FA fase internet 01, 02, 03 sudah pindah ke VLAN 2. Sedangkan yang 4 sampai ke bawah 24 itu masih VLAN 1. Maka ini kita merubah yang di sini, yang FA04, 03, 05, 06. Kita masukkan ke VLAN berapa? VLAN 3 yaitu di marketing. Ya, kita FA04 ya. Kemudian switch port mode access, kemudian masuk ke VLAN 3 yaitu switch port access VLAN 3 ya, exit. Kemudian pindah ke interface FA05, kemudian kita switch port access switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 3 ya, exit. Kemudian yang interface FA06 itu juga VLAN 3 ya. Ini masuk dipindah ke VLAN 3 exit ya, seperti ini. Sehingga nanti di PC 456 itu sudah dalam satu VLAN, yaitu VLAN 3 ya, VLAN 3 ini sudah berada di VLAN 3, sehingga hanya 3 komputer ini saja, yaitu yang berada di bagian marketing itu yang bisa berkomunikasi. Ini sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan yang di VLAN SDM atau 4 ya. Ini kita coba di sini dengan di sini, ini masih bisa ya, karena ini dalam satu VLAN yaitu VLAN 3. Ini juga sama. Kemudian ini ya. Ini dengan ini. Ya, sukses. Ini dengan ini sudah tidak bisa ya, karena sudah dipisah dengan apa, VLAN ini dengan ini juga tidak bisa, ini VLAN sendiri ini ya. Kemudian ini yang terakhir, yang VLAN 4 kita rubah, yang port FA07, 08, 09 kita VLAN ke VLAN 4 ya. Kita beda interface FA07, switch port mode access VLAN 4. Kemudian exit, kemudian interface FA08 ya, 08 gitu, VLAN 08 kan di sini nih yang terhubungkan di sini, yang di VLAN 4 ya, mode access, kemudian pindah di mode 4 exit. Kemudian yang terakhir di interface FA09 ya, 09 kita rubah di VLAN 4 exit. Udah ini berada di jaringan sendiri ini juga, sehingga 3 jalan LAN ini sudah terbagi menjadi 3 segmen atau 3 VLAN, yaitu VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Ini bisa berkomunikasi dengan di sini saja, bagian ini juga bagian ini, juga bagian ini ya. Meskipun ini dalam satu network sebenarnya ya, ini network sama nih, 192.68.01 perfect 24, semua sama ini dalam satu network. Nah, dalam satu switch ya, dalam satu LAN. Tetapi ini sudah tidak bisa saling berkomunikasi, yang hanya berguna adalah VLAN yang sama ya. Ini VLAN 2 di bagian keuangan, 3 komputer ini saja yang bisa berkomunikasi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, sehingga ini juga sama nih ya. Ini sudah tidak bisa lagi ke sini. Ini apa namanya, dari VLAN kayak gitu ya. Nanti silahkan itu dicoba dulu. Nanti hasil apa namanya, hasil latihannya silahkan dikirimkan ke link pengumpulan tugas. Ini tadi ya untuk setting yang ini tadi setting membuat VLAN ya, tadi ya VLAN 2 itu name keuangan, VLAN 3 name-nya marketing, VLAN 4 name-nya SDM. Setelah membuat VLAN tadi, nah kedua adalah men-setting ya, bahwa setiap port itu mau diikutkan ke VLAN-nya mana ya. Tadi yang FA01 itu ikut VLAN 2, FA02 ikut VLAN kedua, dan FA03 juga ikut VLAN kedua, yang komputer yang berada di bagian keuangan tadi itu kan ya. Kemudian membuat di VLAN 3 tadi di bagian marketing, yaitu di interface di switch-nya ya. Interface di switch-nya adalah FA04, itu dipindahkan di VLAN 3, 5 dipindahkan VLAN 3 dan seterusnya ini. Kemudian yang keempat, yang masukkan VLAN 4 itu kan tadi port di switch adalah port yang FA07, 08, 09, itu dipindah switch port mode access-nya dipindah ke switch access VLAN 4
ya ini. Jadi silahkan nanti dicoba ya, dicoba kemudian ini tadi sudah dites ya, tes ke bagian keuangan sama-sama untuk bagian keuangan tadi bisa. Kalau sama-sama bagian marketing bisa, sama bagian SDM ya, ini SDM juga bisa. Kemudian kalau PC dari keuangan ke PC marketing sudah tidak bisa karena sudah dipindah VLAN-nya, yang marketing VLAN 2, VLAN 3, di keuangan VLAN 2, marketing VLAN 2, VLAN 3, SDM VLAN 4. Nah ini silahkan nanti dicoba yang tadi, kemudian hasil uji cobanya silahkan dikumpulkan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalau kita tambahkan di sini ada satu suite ya. Kita tambahkan di sini ada satu suite ya. Kemudian di sini ada PC ya, PC 1, PC 2 ya. Kemudian di sini nanti kita kasih IP 192.168.0 titik, karena itu 9 berarti ini 10 profil 24 ya. Kemudian di sini kita kasih IP 192.168.0.11 profil 24. Ini tadi 192 ya. 92. Oke. Kemudian ini untuk switch ke switch kita hubungkan, misalkan di sini kita hubungkan ke switch ini ke port yang terakhir aja ya, 24. Port 24 ini juga port 24 ya. Ingat ya, ini port 24, ini port 24. Kemudian ini pakai switch, dengan switch pakai cross ya, jangan lupa pakai cross. Kemudian ini ke fase drainage ini yang satu ya, pakai 1, ini 2 misalkan ya. Oke, ini 2 ini ya. Oke, kita masukkan IP-nya dulu. IP-nya ini 10 ya, kita isikan IP-nya 192.168.0.10. Perfect 24 berarti 255.255.250 ya. Oke, kemudian ini IP-nya 11. Kita isikan IP-nya 192.168.0.11. Perfect 24 sama ya. Ini oke. Baik, kalau sudah ini nanti kita mau rencana ini adalah misalkan ini juga bagian dari VLAN 2. Ini bagiannya atau VLAN berapa? 2, yaitu bagian keuangan ya. Keuangan. Ya. Keuangan ya, sorry. Keuangan. Nah, artinya ini nanti komputer 2 PC ini nanti biar bisa berkomunikasi ke bagian keuangan di sini ya. Nah, kita coba dulu sebelum ke sana. Ini kita tes ya. Ini dengan keuangan di sini kan oke ya, tadi sudah oke. Kemudian ini antara ini sendiri juga oke ya, udah oke. Kemudian kita coba yang di sini dengan yang di sini. Oke, belum ya, belum bisa ya. Ini dengan di sini tidak bisa. Oke. Baik, kalau sekarang ini di switch yang ke sini, switch ini juga dibuat VLAN, yaitu VLAN-nya karena kebetulan ini baru hanya ada 2, maka di sini dibuat VLAN 2 yaitu keuangan. Caranya seperti yang tadi ya. Baik, kita masuk CLI, enable config terminal, kemudian VLAN 2 ya. Name apa tadi? Keuangan. Oke, exit. Kalau sudah dibuat, sekarang 2 PC ini, yaitu PC ini dan ini kita kita pindah ke VLAN 2. Di mana ini tadi kan 2 PC ini ke port FA01 dan FA02, berarti FA01 di port di switch ini, FA01 dan FA02 kita pindahkan ke VLAN 2. Caranya seperti tadi ya. Jadi interface FA01 switch port mode
akses, nah, kemudian sweet spot akses VLAN 2 exit. Oke, kemudian yang interface FA02 sama caranya sweet port mode akses, kemudian sweet port akses VLAN 2 exit. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita coba dulu. Ini baru orange ya, kita tunggu sampai warnanya hijau dulu. Warnanya hijau dulu ya, biar warnanya hijau dulu. Oke. Kita tunggu dulu biar warnanya menjadi hijau. Ini yang sudah hijau yang atas ya. Ini kita coba ini ke sini, ke spot yang di sini. Oke, belum bisa ya. Ini belum bisa. Ini ke apa dulu? Ini ke sini juga belum bisa. Ya, kenapa belum bisa? Padahal di sini sudah dibuat VLAN 2. Padahal sama VLAN-nya. Nah, untuk kasus kalau kita menggunakan dua switch ya, maka port yang digunakan untuk menghubungkan switch itu harus dibuka dulu. Salah satu, boleh yang di sini atau yang di sini. Ya, kita yang di sini ya, yang di switch satu di sini kita buka port tadi yang port berapa? Port 24. Berarti port FA024 kita buka. Caranya seperti ini. Ya, enable dulu ya, enable kemudian config terminal, kemudian interface apa? Interface FA024 ya. Ya, kemudian switch port mode terang. Ya, ini ya. Switch port mode terang. Kita buka. Ya, exit. Oke. Sudah kita coba sekarang. Nah, tunggu dulu sampai warnanya hijau dulu ya. Ditunggu sampai warnanya hijau. Ya, sudah hijau, kita coba sekarang. Ya, kita coba di sini dengan ini. Belum, bentar ya. Ya, sukses ya. Sudah sukses kan? Kita coba lagi. Sukses. Ya, sukses. Sukses ya. Jadi ini bisa ke sini. Kalau ke sini tentu saja tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena tadi ini kita sudah pindah kita VLAN-nya sama VLAN 2 dan ini di port yang 24 yang digunakan untuk menghubungkan dua switch ini kita sudah buka salah satu. Boleh dibuka di sini yang di mode akses terangnya di sini atau yang di sini salah satu. Oke, begitu. Sekarang coba ini kita tambahkan switch di sini nanti ada coba ya. Bentar.
Oke, selanjutnya silahkan ini untuk dikerjakan ya. Nah, tambahkan dua PC ini, dua PC dengan masing-masing ada switch. Yang PC yang di sini yang 192.680.12 ini VLAN 3 nanti ini terpisah berkomunikasi dengan VLAN 3 yaitu di bagian marketing. Jadi PC ini nanti usahakan bisa berkomunikasi dengan bagian marketing, PC yang ada di bagian marketing, dan yang di sini yang IP 192.680.13 ini dia adalah di VLAN 4 atau VLAN SDM. Nanti ini usahakan ini agar bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di bagian SDM atau VLAN 4 ini. Kalau ini kan belum ya, silahkan nanti diisikan sendiri ya. Oke, itu tugas. Jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama tadi, coba yang pertama, kemudian yang kedua ini. Baik, itu silahkan nanti dikerjakan, kemudian silahkan nanti dikumpulkan melalui e-learning ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.